Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita masih mau ngebahas mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 ya, yang menyatakan bahwa pemeriksaan bukper itu adalah inkonstitusional bersyarat. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu pemeriksaan bukper ya. Jadi dalam pajak itu ada dua jenis pemeriksaan teman-teman. Yang satu pemeriksaan pajak biasa atau pemeriksaan pajak lapangan atau kantor gitu ya. Yang kedua adalah pemeriksaan pajak bukper, artinya bukti permulaan. Yang ini larinya ke perdata, yang ini larinya ke pidana. Oke? Yang perdata itu untuk mencari potensi pajak. Sedangkan yang bukper itu adalah untuk mencari dua alat bukti untuk menjebloskan lu ke penjara. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi pemeriksaan perdata dan pidana. Oke. Nah, pemeriksaan bukper itu dalam praktek di lapangan, teman-teman, sering kali terjadi ya. Ini oknum, teman-teman, banyak oknum atau beberapa oknum yang melakukan berbagai macam upaya yang terkesan intimidatif, mengancam dan termasuk upaya paksa. Oke, upaya paksa itu contohnya apa? Dia memaksa masuk ke dalam kantor atau perusahaan kita atau ke rumah kita, mau dipaksa, mau dia ambil data-datanya. Itu adalah upaya paksa. Oke. Upaya itu biasanya dilakukan oleh polisi, ya kan? Polisi biasanya melakukan itu dalam hal tindak pidana, oke? Tetapi bukper itu, jadi pidana pun ada dua level ya, penyelidikan dan penyidikan kan. Penyelidikan itu masih tahap yang awal, kemudian naik menjadi penyidikan. Upaya paksa itu hanya bisa dilakukan di penyidikan. Di penyelidikan nggak bisa. Nah, tetapi bukper ini kan adalah upaya sebelum penyidikan. Bukper itu adalah upaya pemeriksaan sebelum penyidikan, artinya masih di penyelidikan. Seharusnya dia di level yang belum bisa melakukan upaya paksa. Nah, inilah yang digugat oleh eh, warga negara ya dari Pak Cuaca. Mungkin teman-teman belum kenal ya. Pak Cuaca seorang advokat terkenal. Beliau yang menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga diputuskanlah bahwa pemeriksaan bukper itu adalah inkonstitusional bersyarat. Oke, gue juga belum baca detailnya teman-teman. Eh, supaya kita tahu ya, kita baca dulu teman-teman ya, supaya lu tahu. Ini ada 277 halaman. Buset ini MK ya. Luar biasa ya, kita respect deh sama MK, luar biasa. 277 halaman. Tetapi kita hanya cukup baca di halaman yang mengadili saja ya, teman-teman. Di di amar putusan, gue juga sudah kasih link putusan ini di dalam YouTube ini ya, teman-teman, di deskripsi. Jadi kita langsung baca aja di amar putusan apa sih sebenarnya yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang satu mengadili ya. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan sepanjang frasa pemeriksaan bukti permulaan belum dilakukan penyidikan ya. Jadi di pasal 43A ya, pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan, oke. Dalam pasal 43A itu ayat 1, dalam pasal 2 angka 13 Undang-Undang HPP ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 teman-teman ya. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya. Frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, teman-teman ya. Jadi ingat ya, eh, pasal 43A itu pemisahan bukper sudah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, sepanjang katanya MK ya, sepanjang tidak dimaknai tidak terdapat tindakan upaya paksa. Jadi ini yang gue tangkap teman-teman ya, yang gue tangkap adalah mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kalau kalimat ini masuk, maka dia boleh, gitu, yaitu tidak terdapat tindakan upaya paksa. Sehingga selengkapnya norma pasal 43A ayat 1 dalam pasal 2 itu akan berubah menjadi, oke? Jadi Mahkamah Konstitusi ini mengubah norma, teman-teman ya. Dia mengubah norma menjadi begini. DJP berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa. Teman-teman ya, jadi normanya berubah nih sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa. Oke, jadi sudah clear ya, Mahkamah Konstitusi sudah bilang, lu nggak boleh nih pemeriksa bukper melakukan tindakan upaya paksa, nggak boleh. Oke, nomor 3. Menyatakan pasal 43A sama ini teman-teman ya, sama saja intinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak melanggar hak asasi wajib pajaknya, sehingga normanya berubah. Normanya berubah menjadi tata cara pemeriksaan bukti tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan PMK sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi wajib pajak. Oke, jadi ada dua hal dalam putusan ini yaitu bukper
tidak boleh melakukan upaya paksa, dan tidak boleh melanggar hak asasi wajib pajak. Oke. 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara, sudah oke. 5, menolak permohonan pada pemohon untuk selain dan selebihnya. Jadi ada lagi, yang lain mungkin ditolak ya. Ini ada dissenting dari hakim yang lain. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu upaya paksa? Nah, gua sendiri masih belum tahu detail mengenai apa definisi upaya paksa di sini, karena kita masih baca dulu ya semua putusannya. Tetapi yang gue pahami seperti ini teman-teman ya. Seperti contohnya, seorang oknum pejabat pajak nih ya, memaksa masuk ke dalam wilayah kantor wajib pajak. Itu nggak boleh. Tetapi dia bisa lakukan itu. Karena dia mengatakan kami bisa melakukan upaya paksa. Gitu ya. Nah, dengan putusan MK ini sudah nggak boleh teman-teman ya. Lu boleh kok menolak mereka di depan pintu pagar lu. Seperti gua ditolak di KPP Taman Sari ya. Di depan pagar nggak boleh masuk. Kenapa? Karena itu adalah upaya paksa. Kalau lu masuk dengan memaksa, itu namanya upaya paksa. Kita laporin polisi teman-teman ya. Kita lapor ke kantor polisi kalau begitu. Nah, jadi tidak boleh melakukan upaya paksa. Kalau kita bilang nggak boleh masuk, ya lu nggak boleh masuk. Begitu aja, teman-teman ya. Kalau dia maksa masuk, itu upaya paksa, melanggar putusan MK. Nah, yang kedua, seperti apa? Dia mengambil data-data komputer wajib pajak tanpa seizin komputer pajak, wajib pajak. Jadi datang nih ke kantor kita, dia obrak-abrik seperti orang polisi datang ya, obrak-abrik, dia dia sedot tuh data SSD kita, data komputer kita, data hard disk kita diambil. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Tetapi dalam praktek lapangan selama ini dilakukan oleh oknum. Teman-teman yang oknum ya, nggak semua oknum. Nah, putusan MK ini bilang sudah nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau wajib pajak bilang nggak boleh ambil, ya nggak boleh ambil, begitu. Ya, nah teman-teman mesti paham teman-teman ya. Ini adalah sebuah konsekuensi yang sangat penting bagi kita semua teman-teman ya, supaya lu semua tuh nggak bodoh-bodoh amat teman-teman ya, lawan oknum teman-teman ya. Yang ketiga, contohnya nih ya, selain dia mengambil data-data kita, dia foto-foto atau dia memvideokan di kantor kita. Itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh ya. Kalau kita tidak izinkan, kalau kita izinkan ya silahkan. Tetapi kalau kita nggak izinkan, dia tidak boleh melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak izinkan, dia tetap melakukan itu namanya apa? Namanya upaya paksa. Nggak boleh teman-teman ya. Nah, jadi mulai sekarang Anda boleh tuh pasang beginian teman-teman ya. Lu boleh pasang beginian teman-teman ya. Dilarang merekam di wilayah kantor kami, di rumah kami, di wajib pajak tidak boleh merekam. Oke, kami ngikutin undang-undang peraturan yang dibikin oleh KPP Taman Sari. Gitu ya teman-teman ya, gitu aja ya. Oke, dunia ini memang banyak komedi ya. Jadi kalau Anda melarang mereka foto, larang mereka memvideo, tidak boleh. Oke, kalau mereka memaksa melakukan itu namanya upaya paksa. Anda tinggal videoin aja orang itu, oknum itu, lakukan itu, kemudian lu laporkan ke kantor polisi. Itu teman-teman ya, lapor ke kantor polisi. Nah, kemudian apa itu melanggar HAM? Oke, nah ini juga definisi luas sekali teman-teman ya. Tetapi yang gue tangkap, contohnya teman-teman ya, contohnya. Kalau kita datang ke pemeriksaan bukper, biasanya handphone, laptop kita semua tuh disuruh simpan di sebuah locker. Kenapa? Karena dia takut sekali dengan transparansi. Oknum, teman-teman, oknum ini takut banget dia bakal direkam lah, bakal difoto dan sebagainya. Takut banget mereka. Oke, tetapi kan ini handphone punya gue nih. Handphone punya gue boleh dong merekam pakai handphone gue boleh dong memfoto pakai handphone gue. Itu hak asasi gue. Gitu teman-teman, ya. Itu hak asasi gue yang punya handphone. Oke, jadi hak itu sudah tidak boleh lagi dihilangkan. Dulu hak itu dihilangkan oleh si oknum, gitu kan? Oleh oknum dihilangkan hak tersebut. Tapi sekarang udah nggak boleh, ya. Sekarang kita punya hak untuk melakukan perekaman, punya hak untuk melakukan pemfoto-fotoan. Karena tuh handphone punya gue, gitu. Kalau ini terbukti melanggar hukum, silakan lu proses di pengadilan nanti di perdata atau pidana. Tetapi ketika gue pegang handphone ini hak gue untuk merekam ataupun memfoto. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada 2 poin, tidak boleh melakukan upaya paksa dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Itu penting sekali teman-teman ya. Kadang-kadang kita diintimidasi, kadang-kadang kita diomel-omelin, itu terjadi teman-teman ya dalam dalam dunia persilatan bukper ya teman-teman ya. Kalau lu berpikir bahwa pemeriksaan lapangan itu sudah sangat sangat jahat gitu ya, enggak teman-teman ya. Bukper itu 1000 kali lebih jahat. Oke. Kalau lu berpikir pemeriksaan lapangan itu, wih, kok intimidatif sekali pemeriksaannya? Enggak, teman-teman ya. Bukper itu lebih intimidatif, teman-teman ya. Jauh lebih intimidatif. Kenapa? Di ruangan tertutup, di ruangan yang tidak bisa direkam, nggak bisa diketahui oleh publik. Mampus kita di situ, teman-teman ya. Tetapi ini oknum. Oke, teman-teman ya, oknum. Itu pun di negeri Wakanda ya, yang setahu gue ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengeprint pengumuman larangan merekam, gue sudah print di sini ya. Gue sudah kasih lu.
ada di deskripsi dari video ini. Anda teman-teman tinggal di-download aja teman-teman ya. Ini gue kasih ini. Oke, ini dia. Nah, foto pengumuman dilarang merekam ya. Nah, teman-teman tinggal print aja. Kalau perlu di-print ke stiker. Gue sudah bikin stikernya, nanti gue jual teman-teman ya. Oke, tinggal di-print aja. Teman-teman tinggal taruh di kantor lu ya. Jadi kalau orang pajak datang, lu tinggal bilang, tuh baca tuh Pak. Gitu aja ya, suruh dia pulang. Oke. Oke, teman-teman ya. Larangan merekam sudah kita bikin buat teman-teman semua. Nah, kalau orang pajak bilang nggak bisa, kami tetap harus datang ke sini, harus boleh merekam, dia bilang ya. Nah, kita barter dong, kita apa? Tukar tambah gitu ya. Oke, Bapak boleh merekam, tapi nanti sore saya datang ke kantor Bapak, saya merekamnya di KPP ya. Boleh nggak, Pak? Kalau nggak boleh, wah nggak adil dong, begitu ya. Nah, kalau dia memaksa, itu sudah masuk upaya paksa melanggar putusan MK, teman-teman ya. Itu tindak pidana, teman-teman ya. Kita laporkan ke kantor polisi, ya. Tetapi itu hanya dugaan oknum dan terjadi di negeri Wakanda biasanya, teman-teman ya. Oke, oke. Sekarang gue mau promo lagi teman-teman ya, menjelang akhir Februari kita ada kelas baru ya di bulan Maret nanti, yaitu kelas belajar akunting UMKM ya, bagi teman-teman yang pengusaha UMKM yang udah siap-siap mau upgrade ya ke perusahaan PT, CV, PTP. Nah kan lu perlu tuh pembukuan akunting rapi ya. Nanti teman-teman bisa ikut pelatihan akunting UMKM gue ini. Kita ketemu langsung, diskusi langsung dengan gue ya di bulan Maret di sekitar hari Kamis atau Jumat ya malam. Nah, ada rekaman juga. Nah, teman-teman bisa manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ya. Ini terbaik dari Pajak Smart ya. Satu-satu soalnya. Kemudian silakan daftar di website www.akuntingumkm.com. Oke, www.akuntingumkm.com untuk bergabung di sana guys ya. Oke, kita ketemu di bulan Maret. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you.